Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bagaimana selanjutnya implementasi Impres nomor 6 tahun 2020 di sejumlah daerah, khususnya di daerah Ibu Kota Jakarta. Bersama kami telah ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria. Selamat sore, Mbak Ariza Patria. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Fi. Waalaikumsalam. Pak Riza, apa artinya Impres nomor 6 tahun 2020, terutama untuk DKI Jakarta? Yang pertama kami menyambut baik hadirnya Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona. Dan kami sesungguhnya sudah sejak awal juga telah mengeluarkan pergub tentang peningkatan disiplin dengan dikeluarkannya pergub 41 tahun 2020 di bulan April tentang sanksi ya terkait penertiban dan pendisiplinan. Ada sanksi tertulis, sanksi administrasi berupa sanksi teguran, sanksi penutupan, bahkan sanksi pencabutan izin usaha, kantor dan lain-lain. Kemudian juga ada sanksi kerja sosial, ada sanksi denda, bahkan ada sanksi pidana. Di sanksi denda sendiri sudah sampai mencapai uang yang terkumpul 2.315.410.000. Dengan uang itu berarti kedua, banyak yang melanggar dong, Bang Riza. Justru itu. Uang 2 miliar sekian itu melanggar, apa artinya? Banyak yang melanggar. Banyak yang melanggar. Yang melanggar itu dari masker saja ada 5.981 denda masker nih. Tapi yang tidak menggunakan masker kerja sosial itu jumlahnya 49.115 orang. Kemudian kantor yang kami tutup itu ada 26 kantor. Kemudian yang kami tegur tertulis ada 446 kantor. Jadi sejak keluarnya Pergub 41 2020 kami terus melakukan penertiban, penegakan, bahkan razia yang tidak menggunakan masker, restoran, kantor, pergudangan, pabrik yang tidak melaksanakan protokol COVID terkait pembatasan 50%, terkait yang tidak menyiapkan sarana-prasarana dan sebagainya. Prinsipnya kami mendukung hadirnya Impres ini dan kami memang sejak awal sudah melakukan pergub dan memperlakukan peningkatan daripada disiplin atau penegakan hukum itu sendiri. Ya, Mbak Riza, dengan adanya Impres ini implementasi dan tindak lanjut terutama dari Pemprov DKI seperti apa? Semakin tegas dan semakin ketat, seperti apa nanti penerapannya di lapangan dan juga pengaruhnya terhadap disiplin dari warga DKI? Ya memang kami sudah duluan ya sebelum ada Impres kami sudah melakukan pergub, Kerbuk dan berbagai regulasi terkait pendisiplinan, peningkatan daripada penegakan hukum, protokol dan sebagainya. Tentu dengan hadirnya ini akan lebih memperkuat, akan lebih meyakinkan bahwa apa yang kami laksanakan, kami upayakan selama ini sesuai dengan kebijakan Presiden melalui Impres ini, dan kami akan terus tingkatkan bentuk peningkatan kami diantaranya selain selama ini ada pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Ditnaker, Satpol PP, kemudian dari aparat kesehatan, bahkan TNI Polri, kami juga sudah 1,5 bulan lebih, bahkan hampir 2 bulan, kami sudah hadirkan tidak kurang dari 5.000 aparat atau jajaran ASN kami atau pegawai negeri kami untuk hadir dari Senin sampai hari Minggu untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBB transisi. Namun demikian tentu ini memperkuat kami bahwa apa yang kami ambil kebijakan Pak Gubernur sesuai dengan arahan daripada Pak Presiden. Baik, Mbak Riza, kita akan jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini terutama bagaimana sinergi Pemprov DKI mengenai penerapan sanksi dan denda dengan daerah sekitar terutama di Bodebek dan atensi khusus terhadap klaster baru seperti perkantoran dan juga pasar dan lainnya. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan dialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria. Mbak Ariza, kita lanjutkan. Tadi di informasi yang saya bacakan sebelum kita melanjutkan dialog ini, banyak ternyata warga yang menolak untuk ditegur oleh petugas, terutama Satpol PP. Dan banyak warga yang lebih memilih kerja sosial dibandingkan denda itu sendiri. Apa tanggapan Anda?
Ya, jadi memang masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker atau mungkin pada saat razia tidak menggunakan, tapi mungkin bawa gitu masih dalam tas atau ada di mobil. Tapi bagi kami apabila terbukti kelihatan tidak menggunakan, ya sudah, kami akan tetap beri sanksi. Pilihannya dua, kerja sosial atau sanksi denda gitu. Memang ya masyarakat tentu lebih pilih kerja sosial ya, tapi tergantung. Kalau bagi masyarakat yang mampu atau kelas menengah ke atas, ya dia malu kerja sosial menggunakan rompi orange pelanggar PSBB. Dia lebih baik cepat-cepat begitu bayar terus pergi gitu. Kadang-kadang begitu tangkap tahu salah langsung tanya berapa, ini saya bayar begitu. Banyak juga mereka malu. Jadi memang sanksi ini cukup memberi efek jera bagi masyarakat, apakah denda sosial atau denda berupa uang ya, atau kerja sosial. Nah, jadi kami sangat yakin bagi mereka mungkin yang kena sanksi, ya saya yakin tidak akan mengulangi lagi. Atau kalau kita di mobil berlima atau berempat ada satu yang kena, ya pasti yang tiga lainnya ya sangat hati-hati ke depan. Jadi sekali lagi ini akan kami terus lakukan razia dengan seluruh petugas aparat kami di lapangan. Tapi sekali lagi sering seperti kami sampaikan, betapapun baiknya regulasi yang telah kami buat, betapapun banyaknya aparat yang kami hadirkan sampai 5.000 dari ASN, belum TNI Polri, belum Satpol PP, belum Dishub, belum Disnaker, kemudian betapapun banyaknya sanksi tadi sudah 2,3 miliar yang kami terima, berapapun lebih dari 50.000 ya, yang kena sanksi tidak menggunakan masker. Kerja sosial. Tapi sekali lagi ternyata tiga hal itu, regulasi, aparat, sanksi hanya berkontribusi maksimal 20% terhadap keberhasilan memutus mata rantai penyebaran. 80%-nya menurut para ahli pakar terletak pada ketaatan, kedisiplinan, dan kepatuhan warga sendiri. Ya, Mbak Riza, tapi sepertinya nih beda kepatuhan warga atau masyarakat jika yang menegur mereka adalah Satpol PP. Berbeda jika yang menegur adalah TNI atau Polri. Sementara Kapolri dalam Impres ini sudah mengatakan akan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Seperti apa koordinasi dan sinerginya nanti soal mengefektifkan upaya penegakan hukum? Apakah nanti denda dan sang kerja sosial akan lebih minim, akan langsung ke penegakan hukum yang lebih masif, yang lebih berat? Ya memang sesuai dengan Pergub, kami ada batasan ya. Batasan kami itu kalau denda itu besarnya 250.000 ya bagi yang tidak menggunakan masker. Kemudian beda lagi nanti bagi perusahaan, bagi restoran yang melanggar, itu kurang lebih 25 juta ya. Bagi hotel, tempat-tempat pertemuan itu bisa sampai 50 juta. Jadi memang berbeda ya sanksi-sanksinya, dendanya, juga perlakuannya. Tadi ada teguran tertulis 1, 2, kemudian ditutup sementara, kemudian baru pencabutan izin. Jadi semuanya ada tahapannya. Tapi sekali lagi memang tadi sikap masyarakat memang berbeda-beda ya, tergantung masyarakat itu sendiri. Beda memang perlakuan masyarakat pada Satpol PP dengan TNI Polri. Namun kami memahami dan mengerti, tetap kami, aparat kami, petugas kami di lapangan, Satpol PP tetap santun, tetap baik, disampaikan secara beretika. Tapi kami juga tidak mau ada masyarakat yang mengelak gitu atau menghindar. Tetap begitu ketangkap terbukti dia harus pilih denda atau kerja sosial. Sekalipun memang lebih banyak kerja sosial. Dan memang kami tetap mintakan itu menggunakan rompi orange tersebut, dan kami minta sampai waktu yang cukup mereka melakukan kerja sosial di lingkungan sekitar. Mbak Riza, ini sebagai untuk informasi masyarakat, tadi Anda menyampaikan dana dari sanksi denda ini terkumpul 2.315.410.000 rupiah. Dana ini nanti akan digunakan untuk apa? Dana yang berhasil dikumpulkan dari sanksi denda ini? Dana ini kan dikumpulkan dimasuki rekening Bank DKI. Penggunaan dana ini kembali nanti digunakan untuk kepentingan COVID-19 itu sendiri. Jadi kepentingan untuk kesehatan, untuk pencegahan. Jadi dana ini masuk dan nanti dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Termasuk sinergi dari kota penyangga ibu kota seperti apa? Sudah ada diskusi lebih jauh dengan kepala daerah? Alhamdulillah kami secara rutin dan berkala kami terus rapat dengan gugus pusat atau satgas pusat, dengan Pak Doni langsung,
kemudian juga dengan kementerian lainnya, dengan Menko Maritim, Menko PMK, bahkan Menko Perekonomian, kemudian dengan menteri terkait dengan Mensos dan menteri lainnya, dan Mendagri dan termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan. Kami rutin melakukan rapat-rapat, bahkan dengan jajaran sesama kepala daerah, dengan Jawa Barat khususnya, lebih sering lagi dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dengan daerah-daerah kota penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, itu kami ada pertemuan rutin dan berkala, tidak hanya saling tukar informasi, tapi saling melengkapi satu sama lain, dan mensinergikan berbagai peraturan yang kami susun dan kami buat juga secara bersama-sama kami terus tingkatkan. Baik. Terima kasih atas waktu dan keterangannya Wakil Gubernur DKI Jakarta Arissa Patria. Semoga impres ini bisa memperkuat sanksi dan juga disiplin dari warga DKI memutus mata rantai COVID di ibu kota. Terima kasih atas waktunya.